Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir kembali di channel Aidil Diary. Jadi saya ingin mengulas sedikit. Ini berarti sudah sebulan ya. Sebulan banjir bandang yang terjadi di Aceh Utara, Pidi, Aceh Timur, Tamiang, Langsa, dan Benar Meriah, Takengon, dan sekitarnya. Jadi yang perlu saya bertegas di sini, qul haqqa walau kana muran, beritakanlah yang benar walaupun pahit. Ini saya ingin mengatakan bahwasanya ini bukan bencana alam. Kalau statusnya bencana alam, itu berarti tidak ada pihak yang diminta pertanggungjawabannya. Seperti tsunami. Tsunami itu kan walaupun ada yang mengatakan itu adalah bahwasanya disaster made by human, bisa juga dibuat oleh manusia. Tapi itu secara kasat mata dan keilmuan itu adalah bencana alam, itu tsunami. Sedangkan yang terjadi ini, banjir bandang ini. Jadi banjir bandang ini bukanlah bencana alam. Karena Allah menurunkan hujan bukan untuk jadi banjir. Jadi di sini ada anomali cuaca. Jadi banyak pihak mengatakan, pihak pencinta alam seperti Greenpeace atau Jatam dan berbagai banyak pihak lah yang independen, Jadi mereka mengatakan bahwasanya ini sudah diperingatkan dari bulan Januari 2025. Kemudian akan ada anomali. Jadi topan itu dia berada di lautan dan dia tidak masuk ke Asia, ke Indonesia, karena kita ada garis khatulistiwa, jadi aman. Jadi kenapa ini sampai ke daratan? Kenapa? Karena banyak hutan yang menjadi penyangga ketika hujan turun. Itu tidak ada lagi. Hutan itu tidak ada lagi. Pohon-pohon itu yang sebagai penyangga, yang menahan air, menahan gunung, itu sudah ditebang semua. Ya, sudah ditebang, ditanam sawit. Jadi mengakibatkan anomali. Jadi ini adalah bencana yang emang sudah wajib negara mengatakan ini bencana nasional. Jadi ini bukan bencana alam, tapi ini adalah bencana yang dibuat oleh ulah manusia. Dan bahkan per hari ini, tanggal 25 Desember 2025, itu bahkan pihak-pihak yang menebang hutan sudah bawa beko ke hutan-hutan untuk menebang kembali. Jadi sudah ditebang itu kayunya dijual ke pihak lain. Jadi mereka bawa beko. Kenapa? Mereka membuat bedeng-bedeng, membuat jadi bawa beko ke atas supaya apa? Supaya dikerok itu dibuatlah tempat yang mudah untuk ditanam sawit. Jadi ini sudah tingkat sangat rakus sebagian kita. Bahkan dibilang oleh seorang dalam podcast itu, mereka penguasaan sawit itu hanya 1% dari jumlah rakyat Indonesia. Dan ketika banjir bandang ini datang, yang menanggung risikonya adalah yang 90% ini, rakyat-rakyat. Jadi sangat disayangkan kenapa sampai ini terjadi. Ini adalah kerakusan manusia. Ini adalah disaster made by human, bencana yang disebabkan oleh manusia. Oleh karena itu bahkan kita lihat pencinta alam mengatakan daerah-daerah ini emang sudah sangat kritis, hutannya nggak ada lagi. Kalau sudah banjir itu sampai bahkan puluhan ribu akan terjadi musibah saban tahunnya. Oleh karena itu kita berdoa, ya Allah, bukakanlah hati mereka. Kemudian pemerintah harus kuat, harus melihat hutan-hutan itu. Bahkan itu hutan yang bahkan Belanda saja membuat itu ada hutan lindung Sumatera, nggak boleh tanah yang lain. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bukakanlah hati mereka supaya mereka berhenti menebang hutan. Karena kalau sudah begini, kalau tidak ada yang bersuara, ya udahlah.
nggak tahu lagi kayak mana, betul-betul ini kayak kiamat. Bukan, saya tidak menafikan bukan karena maksiat, ini bukan karena maksiat, tapi ini karena ulah manusia yang serakah-serakah. Sekian, terima kasih. Jangan lupa isi kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.